اللهم صل على سيدنا محمد وأسهر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Masuk. Karena kalau dengan kata menyembah seolah-olah kata menyembah itu menyembah sesuatu yang berbentuk. Karena kata menyembah itu diambil daripada kata-kata Sengkakerta. Ibaratkan menyembah atau kata menyembah di situ kalau dalam Islam itu bertawassul dengan berbentuk-bentuk yang dibentuk sebagai patung di zaman-zaman dahulu. Seolah-olah ketuhanan itu berbentuk. Akan tetapi kalau bahasa menyembah tersebut diterjemah dengan apa yang kita akan persembahkan, maksudnya perilaku atau if'al daripada solat itu, maksudnya terjemahan maksudnya solat itu bisa dikatakan simbolik. Maksudnya kenyataan dari solat itu mesti di luar yang 5 waktu itu. Maksudnya if'alnya, kenyataannya, if'alnya, persembahannya, mempersembahkan sehingga nyata itu rahmatan lil alamin, bagi keseluruhan alam. Maksudnya kita ini menjadi pelayan alam semesta. Termasuk menjadi pelayan istri lah. Ya, silakan dilanjut. Alhamdulillah. Kan tetapi ini kan termasuk bahasa bisa dikatakan bahasa ma'rifatullah. Akan tetapi bila masuk pada konsep ma'rifatullah, bila masuk pada konsep ma'rifat billah, maka di situ tiada kata sembah menyembah. Karena sudah menjadi if'alnya. Tiada kata sembah menyembah karena sudah menjadi esa. Jadi apabila sudah ma'rifat, kata kembali pada ma'rifat billah. Ada ma'rifatullah, ada ma'rifat billah. Maka di situ yang dimaksud apa ya? Dimaksud gaibul gaib. Pak Ustaz, Askal Mansur naikkan Pak Ustaz. Naikkan Askal Mansur. Oh iya. Yang dimaksud tiada nyata melainkan yang nyata. Maka setelah masuk ke sini tiada sembah menyembah. Tapi pada umum tetap menggunakan itu. Sebab kalau tidak menggunakan itu nanti susah untuk dipahami. Kang Jelo Damar, monggo. Kakang Kawa, monggo. Nggih. Kalau menurut tanggapannya apa itu menyembah? Nggih. Kalau menurut saya ya menyembah itu ya secara umum memang diterjemahan itu menyembah. Tapi memang secara pribadi ya seperti yang dikutip oleh Nurullah tadi, itu mengabdikan diri, menjadi pelayan, menjadi abdun, menjadi kaulo. Jadi caranya untuk menjadi abdul, menjadi pelayan itu ya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa yang dianjurkan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul yang wajib.
dan dikerjakan dengan lillahi ta'ala. Itu aja secara garis besarnya lillahi ta'ala. Semua yang dilakukan dalam pengabdiannya kepada Allah itu dilakukan dengan lillahi ta'ala. Mungkin ini kumawon, Mbah. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Dan kemudian lillahi ta'ala. Ini sangat menarik. Nah, maksudnya karena Allah Ta'ala. Apabila lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, maka di sini dibaca lagi lillahi ta'ala, dibaca lagi, diperhalusi, direnungi, dihayati lagi lillahi ta'ala. Apabila lillahi ta'ala bermakna kesemuanya menjadi karena rahmat Allah Ta'ala. Saya solat lillahi ta'ala bermakna karena rahmatnya, nugrahnya. Maka tiada keagungan apabila karena rahmatnya. Karena apabila masuk pada lillahi ta'ala, maka tiada keagungan karena kesemuanya semua menjadi anugerahnya, menjadi rahmat dia. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah sholat itu disebut menyembah? Monggo, ada yang mau jawab, Kang Mas? Solat itu ya bisa dikatakan kalau solatnya Nurullah ini, solatnya saya ini belum tentu lagi bisa jadi bentuk amaliyah. Karena untuk mencapai pada ibadallah itu, pada penghambaan yang sebenar itu mesti mencapai pada kecintaan itu, menjumpai si empunya kuasa, mengenali yang Maha Esa. Kalau belum mengenali itu bisa dikatakan hanya sekedar amal, belum masuk pada belum lagi pada ibadallah. Ini kalau untuk saya pribadi, belum tentu si Nurullah ini. Alhamdulillah. Boleh saya tambahkan sedikit? Monggo. Boleh, silakan. Alhamdulillah. Jadi intinya tadi yang penting lillahi ta'ala. Akan tetapi bila kenyataan di dalam hati kita yang ada masih linapsi, yang wujud masih manusianya, yang hidup masih manusianya, yang nyata masih, yang berkuasa masih manusianya, bagaimana bisa lillah? Lilahnya wong hanya ngomong saja lillah. Tidak lillah sungguhan. Kenapa? Masih manusianya yang jadi Tuhan. Tidak akan pernah bisa lillah bila manusianya masih ada. Tidak akan pernah lillah bila manusianya masih hidup. Tak akan lillah bila manusianya masih berkuasa atas ibadahnya. Maka tak akan ada satupun manusia yang bisa ibadah bila manusianya masih ada. Tapi dikatakan manusia itu ibadah ketika manusianya sudah la haula wala quwata illa billah. Bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi atas dirinya. Bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi atas ibadahnya. Bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi atas duduknya, berdirinya, makannya, motornya, tidak jadi Tuhan lagi. Ya itulah otomatis lillah. Tidak usah diomong lagi, ya itulah lillah. Karena yang ada hanya Allah. Bukankah begitu, Kang Mas? Betul sekali. Betul, Mbak. Berarti di dalam hatinya itu masih ada sebuah pengakuan. Ya itulah ngabdi itu. Itu masih ada sebuah. Ya. Jadi nyembah ngabdi itu adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i, ketika manusianya sudah kembalikan hidup dan badan ini bukan miliknya. Ya itulah mengabdi. Fadkhuli fi ibadi, ya itulah syahadat, ya itulah sholat, ya itulah zakat, itulah puasa, haji, itulah rukun iman kepada Allah, itulah rukun iman kepada malaikat, kitab Allah, Rasul, hari kiamat dan qadar jadi satu semua, tidak pecah-pecah. Kenapa? Karena yang ada hanya yang esa.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo ditambahi Kang Mas Bambang. Ya, menanggapi tentang pertanyaan tadi, apakah sholat itu termasuk menyembah? Kan gitu ya? Iya, sholat itu termasuk menyembah. Karena apa? Di dalam surat Al-Fatihah, di dalam sholat itu kan ada ajaran atau salah satu syarat untuk membaca surat Al-Fatihah itu. Seperti kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah bentuk kita menyembah kepada Tuhan. Kalimatnya itu. Waalaikumsalam. Iyyaka datang panjenengan na'budu kula nyembah. Wa iyyaka lan datang panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung. Artinya itu sebuah kalimat, kata-kata menyembah itu. Jadi di dalam sholat pasti ada surat Al-Fatihah itu ada. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu ada sebuah kalimat atau komunikasi dengan Allah, bentuk penyembahan itu. Ya, setengah saking ya itu tadi. Gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamulah kami pertolongan. Jadi intinya begitu, saya tambahkan sedikit. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mendapat pertolongan Allah bila yang jadi Allah di dalam diri kita, yang jadi Tuhan di dalam diri kita masih diri kita. Tidak akan ada pertolongan. Kenapa? Karena seolah-olah kita yang bisa menolong badan ini bisa duduk, kita yang bisa menolong, kita bisa makan, kita yang merasa bisa menolong ketika kita sholat, seolah-olah kita semua yang mengerjakan. Maka tidak akan ada pertolongan bila manusianya masih jadi hantu-han di dalam dadanya. Jadi pertolongan itu datang, jalan petunjuk itu datang bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Apa itu? Enjoy saja, nerimo indum. Ya itulah pertolongan itu. Bukankah begitu Kang Mas? Iya. Tapi tetap kita menghilangkan sebuah pengakuan. Gitu ya. Menghilangkan sebuah ya itu semua intinya pengakuan semuanya. Tapi manusianya tidak bisa menghilangkan. Kenapa? Karena manusianya tidak ada. Yang menghilangkan ya yang ada. Makanya kalau manusianya sudah full tenggelam di dalam la haula wala quwata illa billah, ya enjoy saja. Aku tidak butuh Allah. Allah yang butuh aku. Kenapa? Apa buktinya Allah butuh aku? Aku diciptakan Allah dan diperankan Allah. Berarti yang butuh siapa? Contoh baju yang Anda pakai. Baju Anda yang Anda pakai ini tidak butuh Anda. Yang butuh baju ini Anda yang memakai baju. Ya enggak? Sedang bajunya enjoy saja. Diajak ke mana saja enjoy. Diajak ke pasar, diajak ke toko, diajak ke sawah, enjoy saja. Kenapa? Karena baju tak memiliki la haula wala quwata illa billah. Hanya pemakai bajunya yang berkuasa atas bajunya. Enak kan? Iya, itu secara hakiki, secara hakikatnya begitu ya. Iya, betul. Sama seperti HP Kang Mas. Kalau HP ini bisa menjaga HP-nya sendiri, tak akan pernah hilang meskipun kita tinggal di mana saja, tidak akan hilang HP itu. Kalau HP itu bisa menjaga dirinya. Ketika kita ke kamar mandi, HP kita ikut dewe, melaku dewe, ngetuk no dewe. Itu kalau HP bisa menjaga diri
diri, tapi hakikatnya yang itu HP. HP selalu kalau kita tinggalkan HP-nya hilang. Kenapa? HP-nya tidak bisa jaga dirinya sendiri. Harus yang punya HP yang jaga. Sama dengan manusia. Manusia tak bisa menjaga Tuhan dengan sholat-sholatnya. Manusia tak bisa menjaga Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Manusia tak bisa menjaga Tuhan dengan amal ibadahnya. Hanya Tuhanlah yang bisa menjalankan atau memerankan manusia. Itulah penjagaan sang pemilik manusia itu sendiri. Akhirnya manusianya enjoy saja. Tidak berhak lagi atas hukum-hukum syariat. Kenapa? Karena yang ada hanya syariatullah. Bukan syariat manusianya lagi. Bukan kekuasaan HP-nya lagi. Bukan kan begitu kan Mas? Ya, betul. Wallahu Monggo khairun kita agapi, hafizah. ditambahkan. Betul. Wallahu khairun hafizah. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga kalau sudah begitu. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah sebaik-baik yang mengasihani, yang maha empunya rahmat. Oh, ada semua ayat jadi Al-Qur'an ya. Ya. Alhamdulillah. Ibarat kata pemahaman agama lain, mencari domba yang tersesat. Sesungguhnya domba-domba yang tersesat itu selama ini ya kita semua termasuk saya. Tersesat di mana? Di dalam hutan belantara sendirian. Di mana itu hutan belantara sendirian domba yang tersesat ini? Ya di dalam anar, di dalam hawa nafsunya. Karena manusianya masih ada sendirian tanpa Tuhan. Ya itulah domba yang tersesat. Di dalam Al-Quran, bagi siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih rendah daripada binatang ternak. Nah, yang dimaksud domba yang tersesat, yang dimaksud sapi betina, ya ketika manusia masih nyembah hawa nafsunya, masih hanya mewujudkan, menghidupkan, menyatakan, menghadirkan hawa nafsunya lebih unggul daripada Tuhannya. Ya itulah yang disebut domba yang tersesat. Kenapa kok tersesat? Karena melarikan diri dari pemiliknya, akhirnya hidupnya susah terus, menderita terus, digodok, dipanasi dengan perkara-perkara selain Allah, yakni sibuk mencari dunia, pangkat, ilmu, amal, ibadah dan sebagainya, pahala dan sebagainya. Kenapa? Karena belum berada di dalam penjagaan Tuhan, masih dijaga oleh iblis dan setan, masih jadi budak-budaknya iblis dan setan, ditakut-takutilah. Jangan sampai kamu mati, karena mati itu udah enak. Besok ada ini, alam kematian, alam siksa, alam barzah dan sebagainya. Ditakut-takuti. Kenapa? Karena manusianya hidup sendirian. Coba manusianya kembali kepada sang pemilik manusianya. Hancur sudah alam-alam misteri itu. Hancur sudah alam gaib itu. Kenapa? Karena alam gaib itu tidak ada. Yang ada alam kenyataan Allah, wajhullah. Bukankah begitu, Kang Mas? Iya. Ayo dilanjut gantian. Monggo. Makanya sangat berat untuk meninggalkan dunia ya. Karena belum mencapai pada kecintaan. Maknanya tidak bisa manusia itu meninggalkan dunia. Ya. Jadi maknanya meninggalkan dunia itu bukan meninggalkan dunia secara zahir. Maknanya jangan akui dunia ini duniamu. Karena bila tanpa Allah tidak ada manusia yang bisa mengakui dunia miliknya. Ya enggak Kang Mas? Betul, mana betul. Ada orang tidur, mana ada orang mati bisa ngaku-ngaku ini milikku, ya kan? Betul. Semua itu kan perannya atau panggung sandiwaranya Allah sendiri, ya kan? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau kita sudah serahkan semua kebaikan dan keburukan, kita serahkan semua dosa dan pahala, kita serahkan semua amal buruk dan amal baik kita kepada Allah, enjoy. Kenapa? Memang bukan hak milik kita, ya enggak? Betul.
Karena manusia tidak berhak berdosa. Kenapa? Tidak bisa apa-apa kok bisa berdosa. Dosa itu kan gawenan menungso. Kenapa? Karena manusianya merasa ada, ya itulah lembah dosa. Itulah lembah anar. Itu bajahan, itulah lembah siksa kubur. Dan itulah alam barzah yang selalu panas dan panas. Panasnya bukan di atas sini. Bukan matahari yang dohir itu. Panasnya yang di sini. Ya ini loh. Yang memanasi hati dengan perkara-perkara yang selain Allah. Begitu, Kang Mas. Silahkan Nurullah fi qalbi. Barangkali mau berasumsi. Monggo. Oke, moga. Belum ada lintasan. Nyolok dari tadi gak komen, nyolok. Ya, Kang Nyolo, ayo Kang Nyolo damar. Kulo tak nyimak mawon. Oke. Ini ada di tapping hidup saat ini hidup bukan yang gaib. Hidup itu tidak gaib. Hidup itu nyata. Allah itu tidak gaib. Allah itu nyata. Kalau tidak ada Allah, ya tidak akan nyata diri kita. Kalau tidak ada Allah, ya tidak akan tahu kita ini. Kalau saya namanya Abdul Haq, saya ini manusia, tidak akan tahu tanpa kenyataan Allah. Jadi manusianya lah yang sesungguhnya yang gaib. Yang gaib diwujudkan, tapi anehnya yang diwujudkan ini sok ngaku-ngaku paling wujud daripada yang wujud. Sok ngaku-ngaku jadi Tuhan daripada Tuhan. Ya itulah ketika manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, ya itulah kematian manusia. Mati di sisi manusia dan mati di sisi Allah beda. Kalau kematian di sisi manusia matinya badan. Tapi kalau mati di sisi Allah matinya kesadaran, matinya jiwa ini loh. Yang ketika saat ini masih jadi Tuhan-Tuhan tuh bergentayangan di harta, bergentayangan di urusan-urusan dunia. Yaitulah yang menakutkan manusianya. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut, ditambahi. Kalau Allah itu gaib, jadi di mana letaknya lafaz zikir yang selalu diucapkan? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang maha raja. Hak, yang maha hak, yang maha nyata. Di mana kenyataannya kalau gaib terus? Kalau gaib terus, manusianya tetap di neraka terus. Kenapa? Karena mentiadakan Allah, ya kan? Iya. Tapi kapan manusia itu mentas dari anar, mentas dari neraka? Ya ketika manusianya rela ridho hanya Allah yang ada. Itulah kenikmatan surga yang menyaksikan langsung wajah Allah. Di mana wajah Allah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahku, wajah Anda, wujudku, wujud Anda. Inilah kenyataan wajah Allah. Ya enggak kan Mas? Enggak. Ya inilah tempat kembalinya manusia. Jadi ketika saat hidup ini sucikan, bersihkan dulur yang barengi kita dulu, anar, jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kita bareng bersama anar ini, jin ini. Jadi sempurnakanlah jin ini sebelum kita kembali kepada Allah. Agar jin yang ada di dalam dada ini tidak medeni menungso lainnya. Jadi pocong, jadi kuntil, sundel bolong, ya kan? Yaitu yang jadi maknanya jin yang belum disempurnakan oleh manusianya itulah yang nakut-nakuti manusia. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjutkan, dilengkapi. Begitu juga apa itu penafsiran Ibnu Abbas ya. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun di sini
masih diterjemah lagi dengan terjemahan illa liya'rifun. Ya'rifun bermakna mengenal empunya Tuhan, Tahu. empunya Maha Kuasa. Terus dalamnya lagi ada. Nggih? Dalamnya lagi ada. Setelah itu. Nggih, Mbah. Enggak, maksudnya itu kan dalamnya. Terus dalamnya lagi pernyataan dari para wali-wali dulu bagaimana? Ya'rifun tadi itu. Ya'rifun. Ya'budun ke Ya'rifun. Terus setelah Ya'rifun ada lagi. Ya'budun di situ di tafsir Ya'rifun, mengenal akan Tuhan. Ya, tafsiran yang sejatinya. Terus ada lagi yang lebih dalam lagi kira-kira agar dipahami oleh pemirsa dan kita semua. Ya begitulah, sebelum beramal itu mesti tahu ilmunya, mesti mengenal Allah ya. Tuhannya. Ma'rifat. Jadi saya tambahkan sedikit, kebanyakan kita termasuk saya selama ini hanya makrifatan. Kenapa? Karena yang merasa makrifat kita manusianya. Selagi manusianya yang merasa makrifat, ya terbelenggu dengan anar manusianya. Seolah-olah manusianya bisa jaga Tuhan. Seolah-olah manusia ini bisa jaga Tuhan dengan sholatnya. Seolah-olah manusia bisa jaga Tuhan dengan zikirnya. Seolah-olah manusia bisa jaga Tuhan dengan pengabdiannya. Itu kan masih makrifat manusianya. Maknanya makrifatullah itu ketika manusianya sudah tidak makrifat lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak tahu apa-apa lagi, ya itulah makrifat. Makrifatullah, namanya sudah makrifatullah, ya Allah yang berhak makrifat, ya kan, atas manusianya. Kenapa Allah berhak makrifat atas manusianya? Manusianya ciptaan Allah, sama dengan HP kita. Yang berhak menjaga HP ini bukan HP-nya yang menjaga HP dan menjaga yang punya HP. Yang berhak menjaga HP ya yang punya HP. HP-nya menengok, wai, enjoy, wai. Nurut toh nrimo ing pandum, tak gawa masjid, oke. Tak bawa ke kamar kecil, oke. Menengok wai, ojo komen. Itulah makrifat, begitu Kang Mas. Nggih, laras. Wahai Nurullah, apabila engkau bisa mencapai kehadratku dengan makrifatmu, maka akan kuhujjah sampai mana makrifatmu. Tapi kalau engkau sampai kehadratku denganku, maka itu menjadi urusanku. Ya, seperti ini saya tambahkan. Contoh Halim, bila kau yang wujud, bila kau yang berkuasa, bila kau yang hidup, melebihi hidupku, melebihi wujudku, hadapilah adabmu, hadapilah kesulitanmu, karena kau yang merasa jadi Tuhan, kau yang merasa di depanku. Akan tetapi bila kau mau kembali kepadaku, kau ada di belakangku, kau berjamaah dengan aku, kau sebagai makmumku, maka urusanmu semua, apa kata aku, kata Allah, kowe menengok wae, enjoy wae, urusanmu tak urusi aku, ya kan nggak Mas? Nggih, laras. Tapi kalau kita yang masih merasa bisa mengurusi diri kita sendiri, ya panas, ya itulah neraka. Belum pada fallahu. Jadi anar surga itu semuanya hanya kiasan saja. Nggih. Ya Kang Mas, ayo dilanjut. Monggo. Monggo yang lain, monggo. Ya, ini monggo yang lain mau selesai terus ya. Setia, patuh, dan sejiwa dengan Rabbiyalah, termasuk hablum minallahkah? Ini pertanyaan dari Azkar. Allah. Setia, patuh, dan sejiwa dengan Rabbiyalah, termasuk hablum minallahkah? Itu pertanyaan. Rabbiyal a'la.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.